ulama mengatakan sabar itu adalah as-sabru habsun nafsi an maharimillah. Tahan diri dari melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi yang dilarang Allah, wa habsuha ala faraidhihi. Tahan diri, kuatkan diri untuk melakukan yang diwajibkan. Wa habsuha anit tasakhut wasyikayah li aqdarihi. Dan tahan diri untuk tidak keluh kesah ya kepada takdir yang buruk yang menimpa kepada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, insyaallah sebentar lagi Ramadan segera tiba di hadapan kita. Barangkali insyaallah ahad depan itu kita ya tidak ada lagi pengajian tadi ya. Tapi pengajiannya digeser ke subuh. Nggak ada snack. Snacknya diganti dengan voucher untuk umroh. Amin. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan. Ini baru baru ada tuh Ustaz yang memberikan voucher buka puasa. Padahal Ramadannya masih 5 hari lagi. Masya Allah. Barakallah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita sekalian hingga berjumpa dengan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, berkah, penuh dengan rahmat, semangat, dan mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah insyaallah taala. Hadirin sekalian, kajian kita malam ini membahas sabar dalam Al-Qur'an. Ada kaitannya dengan saum karena Rasul mengatakan bulan puasa itu dinamakan juga dengan syahrus sabri, bulan sabar. Ya, karena orang yang tidak sabar tidak akan bisa melaksanakan puasa. Dan puasa itu benar-benar latihan sabar. Ya, latihan sabar. Oleh karena itu kita dalami tentang ilmu sabar pada malam ini insyaallah. Di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, itu ada 80 ayat yang bicara tentang sabar. Karena hidup kita satu di antara dua. Kita mendapat nikmat atau kita mendapat musibah atau cobaan. Kalau dapat nikmat kita syukuri, kalau dapat musibah kita
sabari, begitu ya. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Suhaib, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, aku kagum dengan urusan orang beriman, inna amrohu kullahu khair, segala urusannya ujungnya adalah baik baginya, bagi kita orang beriman. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, hal itu tidak bisa didapati oleh seorang pun kecuali oleh orang beriman. Kata Nabi, in asabathu sarra'u syakara, apabila dapat kebaikan bersyukur, fakana khairan lahu, dan syukurnya baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, apabila ada keburukan menimpa, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan dia sabarnya baik bagi dirinya. Itu mukmin ya, alhamdulillah. Dapat nikmat, syukur. Tak dapat nikmat, dapat ujian, kita sabar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu ulama mengatakan, Dr. Abdul Karim Zaidan, dia mengatakan as-sabru minas sifatil lazimah likulli insanin. Sabar itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Nggak mungkin manusia nggak punya sifat sabar. Kudu ada sabar itu. Kalau nggak ada sabar, jamaah sekalian celaka. Kenapa? Id bidunihi la yastati'u bulugu ma yurid. Kalau nggak punya sabar, nggak akan bisa sampai kepada yang diinginkan. Ya, jamaah sekalian, semuanya kudu sabar. Li'annal murada la yunalu ghaliban illa bitahammulil makarih wa habsin nafsi 'alaiha. Karena hal-hal yang kita inginkan dalam hidup, ya, biasanya tidak bisa diraih kecuali harus menanggung sesuatu yang kita benci. Wa habsin nafsi 'alaiha, dan kita harus menjaga, mengkondisikan diri agar siap untuk melakukan, menghadapi hal-hal yang dibenci tersebut. Kita puasa supaya apa? Supaya bertakwa. Ketika puasa di siang hari, jadwal makan minum kita dirubah oleh Allah. Ya, siang hari tidak boleh makan minum. Enggak makan, enggak minum, berat enggak Bapak Ibu? Berat Pak. Yang biasa ngopi, yang biasa ini itu dan lain sebagainya ya. Yang biasa ngerokok, bisa tuh berhenti itu. Nah, butuh apa dia? Butuh sabar. Sabar. La yunalu ghaliban illa bitahammulil makarih wa habsin nafsi 'alaiha. Wa hadza muttaridun fi jami'i umuril hayati. Dan sabar ini dibutuhkan dalam setiap fase kehidupan. Nah, fase kehidupan kita kan begini jamaah sekalian. Ya. Allah bilang laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Sehingga butuh sabar, dilatih sabar itu. Dari mana? Dari mulai di dalam perut. Ya, dari lahir sehingga mati di perut ibu. Alam rahim itu gede atau kecil? Sehingga tuh bayi itu kalau udah mau 9 bulan, 8 bulan kan suka nyundul-nyundul ya. Kadang-kadang ke kanan, sorong ke kanan, sorong. Jadi itu tuh, jadi nyanyi itu dia. Nyundul situ, nyundul sini, ya mungkin sempit. Dan dia masih sabar di dalam perut. Masih ingat nggak ketika di alam lahir jamaah? Ada yang ingat nggak? Kalau ada yang ingat hebat ini.
Ya, dalam rahim sempit. Ketika lahir di rahim, rizkinya dari mana jalannya? Dari tali pusar. Ketika lahir, maka jalan rizki itu dipotong tuh tali ari-arinya. Masih ingat nggak ketika tali ari-ari kita dipotong, sakit nggak? Nggak tahu ya. Nah, sehingga tuh tali ari-ari ada fase dia puput ya kalau sudah copot itu ya. Itu berapa hari biasanya, Bu? Seminggu ya. Nah, saya sudah lupa soalnya. Dan lupa juga anak tuh ari-arinya copot hari keberapa gitu ya. Karena sudah lama nggak punya bayi ini. Masya Allah. Tapi kalaupun jalan rizki kita dipotong, satu tali ari-ari dipotong, jalannya cuma satu lewat ari-ari doang. Oleh Allah diganti jalan rizki kita jadi dua. Mohon maaf ya, dua puting susu ibunya gitu. Sampai berapa tahun tuh? 2 tahun baru disapi. Setelah 2 jalan rizki dari emaknya dipotong oleh Allah diganti dengan 4 jalan rizki. Pokoknya mah kalau Allah motong satu, itu 2 kali lipat digantinya. Hari-hari dipotong 1 diganti 2. 2 puting susu ibu selesai masaknya diganti jadi 4. Apa jadi 4 itu? Air susu dengan air putih, kemudian protein nabati dengan protein hewani gitu. Jadi 4. Ya. Nah, gede besar disunat. Kalau itu mah udah kerasa kali ya, udah ingat. Udah nggak kerasa sih, tapi masih ingat. Itu sabar. Gede lagi sekolah. Gede lagi kuliah. Gede lagi menikah. Punya anak. Kudu sabar. Setelah itu langsung masa tua. Kalau udah tua serba terasa. Mau bangun pinggang kena, ya. Makan yang pedas-pedas langsung perutnya bermasalah. Yang keras-keras ya giginya copot. Nah, itu memang masanya begitu dan butuh sabar. Ketika dia menghadapi kematian, dia juga sabar, harus sabar ngadepin sakaratul. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kan kita minta, ya Allah ringankan aku dalam menghadapi sakaratul, karena sakitnya luar biasa. Kemudian setelah mati, meninggal, masuk tuh alam kubur. Apakah sudah selesai masalah? Justru ini permulaan masalah yang besar. Ketemu sama mungkar nakir. Kalau dia nggak bisa jawab, nanti diperlihatkan foto. Menurut kamu ini siapa? Kalau orang mukmin mengatakan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat di alam kubur, nam naumatan solihatan, tidur yang nyenyak. Nanti ketika hari kiamat dibangkitkan, dia itu mengatakan, saya baru tidur sehari atau setengah hari. Masya Allah, saking nikmatnya. Kemudian setelah itu di alam mahsyar, hari kiamat terjadi, dikumpulkan di mahsyar. Apa yang terjadi? Matahari didekatkan kepadanya ya dalam jarak yang sangat dekat sekali. Kemudian lantai di alam mahsyar itu terbuat dari perak. Nggak ada pepohonan, nggak ada pohon belimbing, rambutan, ya semuanya lepas jamaah sekalian kayak di padang pasir. Matahari dekat, maka orang bercucuran keringat. Tetapi cucuran keringat di alam di hari mahsyar itu beda dengan sifat air yang ada di alam dunia, karena hukum alamnya beda-beda. Kalau di kita air itu mengalir, ditumpahkan tumpah kemana-mana. Tapi keringatnya manusia di alam mahsyar hanya akan tumpah pada dirinya. Kayak gini, orang tuh kayak hidup di dalam botol kayak begini, Pak. Airnya ya ke dia aja gitu. Maka ada orang yang keringatnya semata kaki, betis, lutut, paha, pinggang, ya, dada, pundak. Ada orang yang tenggelam dalam keringatnya kayak begini. Ada di temannya, saudaranya di pinggir, dia aman aja, nyaman. Subhanallah. Kesulitan demi kesulitan.
Setelah itu dihisab, menegangkan dihisab. Setelah dihisab, ngelewatin sirat. Baru setelah lewat sirat, kaki menginjak surga, disitulah kita baru istirahat. Kata Imam Ahmad, beliau mengatakan, mata tastarihu ya imam, kapan engkau ini istirahat wahai imam? Kata beliau, indama wati'at ihda qadamayal jannah. Aku baru istirahat ketika salah satu dari kaki ini sudah menginjak surga. Masya Allah. Jadi kalau di dunia mah ya, kita harus siap dengan kesulitan-kesulitan. Harus siap sabar. Jamaah sekalian, tapi memang hakikatnya manusia itu kadang kalau lurus-lurus aja nggak betah. Kudu juga nyari tantangan. Coba jalan-jalan, ibu-ibu jalan-jalan sebelum puasa ke Ancol. Ancol udah buka apa belum? Udah ya. Naik tuh yang apa namanya tuh? Yang begini-begini tuh. Ada roller coaster ya yang belok-belok begitu ya kayak kereta. Ada juga yang digenjot-genjot tuh ya. Nah, itu enak apa enggak? Jerit-jerit tuh orang, teriak-teriak, wow, wow gitu ya. Dan dia bayar lagi coba. Ya, untuk jerit-jerit itu. Untuk latihan jantung itu dia bayar tuh. Artinya memang manusia itu juga butuh seperti itu. Butuh hentakan-hentakan gitu ya. Orang outbound ya, masuk gorong-gorong, kemudian lumpur-lumpuran, basah-basahan, suruh push up, disiksa, tapi dia seneng, bayarnya mahal lagi. Untuk latihan sabar, puasa ini juga latihan sabar. Outboundnya kita oleh Allah itu di ospeknya begini, ya udah nggak makan, nggak minum siang hari, udah gitu aja. Ya, mau nyium kopi, ngelihat apa namanya pepes ikan siang-siang, kemudian cendol atau apalah. Nah, di situ tuh sabarnya. Bisa itu semuanya dilewatin, insya Allah kita akan bisa lebih kuat dalam menghadapi masalah-masalah di dunia. Apalagi jamaah sekalian, seorang dai, apalagi seorang dai, seorang nabi, para dai, para mujahidin. Sehingga Allah mengatakan begini dalam surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Am hasibtum, apakah kalian mengira, an tadkhulul jannata, akan masuk surga, walamma, padahal belum, ya'tikum, datang kepada kalian, masalul ladzina khalau min qablikum, ujian seperti yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian. Apa yang mereka alami? Masathumul ba'sa, mereka menghadapi al-ba'sa, ya, sakit, kesulitan-kesulitan, kelaparan jamaah, kesusahan makanan, kelaparan, wad-dharra, sakit, wazulzilu, hatinya goncang, tidak aman, tidak nyaman, takut. 3 poin ini kayaknya belum sampai kepada kita. Al-ba'sa jamaah, kurang makan, kurang minum, alhamdulillah. Cuman yang kurang itu minyak goreng aja kan. Kalau makanan mau banyak tuh. Saya dapat snacknya 2 nih, alhamdulillah. Nggak banyak, nggak kurang. Wad-dharra, sakit ya, kemarin Covid. Alhamdulillah udah mulai mereda. Tapi ada yang bilang nanti kalau mau taraweh harus sudah vaksin lengkap sama booster. Tapi herannya kenapa dia yang mesti memberi fatwa gitu. Ya, padahal ini urusan umat Islam. Kemarin nonton balap motor bebas-bebas aja, konser bebas-bebas aja, giliran salat taraweh
Ada aja urusannya. Tolong dong DMI. Wah, aman ya. Sini ada bos DMI, aman. Wadh-dharra, sakit. Seperti Nabi Ayub, sakitnya 8 tahun. Wazulzilu, goncang jiwa. Ketakutan. Ya. Ketakutan sebagaimana ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq, takut banget, dikepung oleh 10.000 pasukan. Dan ini butuh sabar jamaah. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah, hingga orang beriman, hingga Rasul dan orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Dijawab Allah, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, jamaah sekalian, begitu. Sabar. Ya. Karena itu para ulama mengatakan sabar itu adalah as-sabru habsun nafsi an maharimillah. Tahan diri dari melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi yang dilarang Allah, wa habsuha ala faraidhihi, tahan diri, kuatkan diri untuk melakukan yang diwajibkan, wa habsuha anit tasakhut wasyikayah li aqdarihi, dan tahan diri untuk tidak keluh kesah ya kepada takdir yang buruk yang menimpa kepada dirinya. Dalam artian, karena sabar itu nanti dibagi 3. Ada sabar menjalankan ibadah, ada sabar meninggalkan maksiat, ada sabar menghadapi musibah. Ya. Ada di mana itu? Ada ibu-ibu gorok 3 anaknya. Berbes ya. 1 meninggal katanya ya. Kenapa demikian? Tidak sabar. Nggak sabar. Dia bilang, saya normal, saya nggak gila. Saya melakukan itu dengan penuh kesadaran. Bayangkan. Masya Allah. Ya. Apa dia alasannya? Jangan sampai anak-anak saya mengalami kesulitan seperti yang saya alami. Dan dulu pernah ada juga anaknya bukan digorok, diracun atau dibekap begitu ya. Itu lulusan ITB. Mungkin ya kalau analisa dasarnya kurang sabar menghadapi kesulitan hidup. Ada juga tempo hari ya, artis atau siapa gitu, atau YouTuber loncat dari lantai 8. Loncat dari lantai 8, bukan loncat dari kursi ke lantai, bukan. Dari lantai 8 ke lantai 1. Nggak pakai parasut. Ya, nggak pakai payung, ya udah. Kenapa? Tidak sabar menghadapi kesulitan hidup. Tapi kemarin Ustadz ada yang cerita juga katanya. Ada Ustadz cerita waktu acara di Sanggar ya. Ada orang nggak sabar. Usianya itu sudah, dia punya asma, usianya sudah 95 tahun. Masya Allah. Akhirnya apa yang dia minta kepada orang-orang, dia bilang, minta didoakan supaya cepat mati. Padahal biasanya kalau ulang tahun apa tuh doanya? Panjang umurnya. Ternyata kalau 95 mah bukan panjang umurnya, kapan saya mati? Akhirnya katanya dia minum baygon, tapi keburu diselamatin. Ya, keburu diajak dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah masih ketolong. Dan setelah ketolong, asmanya itu jadi hilang katanya tuh. Jangan dicoba nih jamaah ya. Kata Ustadz, minum baygon, takut lewat kita nanti. Subhanallah. Artinya kalau belum saatnya ya nggak akan meninggal. Nah, sabar 3. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau menengok Al-Qur'an,
Ada 80 ayat di dalam Quran itu tentang sabar dengan berbagai dimensinya. Dengan berbagai dimensinya. Di antaranya adalah orang yang sabar oleh Allah diberi pahala yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walanajziyanna, dan benar-benar kami akan memberikan balasan alladzina sabaru, kepada orang-orang yang sabar, ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Harus diyakini la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali atas kemampuannya. Nggak akan ada syariat beban yang lebih berat daripada kemampuan kita. Melebihi kemampuan kita itu tidak ada. Ya, yang ada itu kurang sabarnya, bukan terlalu berat, kurang sabar. Kalau sabar dijalani, insya Allah akan lebih baik, jamaah sekalian. Kemudian Al-Quran juga menuntun kepada kita untuk sabar dalam ibadah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, ma'al ladzina, bersama orang-orang, yad'una rabbahum, yang berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati, di pagi hari, wal 'ashiyyi, di sore hari, yuriduna wajhahu, dan mereka menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kalau di bulan Ramadan, jamaah sekalian, ibadah itu kan padat sekali ya. Dari mulai sahur sampai nanti taraweh, itu mesti sabarnya tuh banyak banget. Maka ini ayat berlaku kepada kita, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu untuk menyertai alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang memohon kepada Allah, yang ibadah kepada Allah di sore hari dan di pagi hari. Di pagi hari dan di sore hari. Mungkin nanti imamnya panjang bacaannya. Jangan nikung di tengah jalan. Ya. Imam lagi baca Fatihah, dibiarin aja. Ketika masuk surat baru bangun, Allahu Akbar. Ya, nikung itu namanya. Kita mesti sabar dari awal. Subhanallah, memang iman manusia itu dari tahun ke tahun itu turun, dari zaman ke zaman. Dr. Musa Asy-Syarif dia menukil, ada satu kampung ya di Syam, mereka itu kalau tarawehnya biasa satu malam 10 juz, semalam 10 juz tarawehnya itu. Itu kira-kira kelar jam berapa itu? Mbah ya, dari jam setengah 8, jam 8, 10 juz jamaah saya, jangan-jangan sampai sahur ya. Nah, jadi 10 juz malam pertama, malam kedua, malam ketiga tuh hatam. Jadi mereka menghatamkan Qur'annya itu dalam sholat taraweh. Kapan kira-kira kita hatam Qur'an dalam sholat taraweh ini? Tapi setiap malam hatam ya, karena di ujungnya kan kulhu, kulya, kulhu, kul al-faraq, adrobinnas, tuntas. 3 malam sekali itu tuntas. Suatu kali imamnya sakit, yang biasa ngimamin, diganti sama imam yang lain. Imam yang baru ini bacanya semalam 7 juz, bukan 10 juz. Jadi baru 4 malam sekali tamat. Protes tuh jamaahnya, makmumnya protes. Imam katanya, kami tuh biasa namatin Quran 3 hari sekali, kok sekarang jadi 4 hari sekali? Biasa semalam 10, kok sekarang jadi 7 juz? Balik lagi ke 10 juz setiap malam. Masya Allah, ini pasti jamaah dakwah yang begitu, protes kalau terlalu sebentar ya. Ya.
Kalau terlalu cepat protes. Ya, terlalu cepat atau terlalu lambat? Nah, maksudnya itu iman kita itu memang setiap fase itu turun itu jamaah sekalian. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sabar ya, sabar ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Imam Ahmad itu ketika dia masih sehat, dia sholat sunnahnya itu sehari semalam 350 rakaat. Imam Ahmad. Karena kan ada sholat mutlak bebas aja sebanyak-banyaknya gitu. Dia 350 rakaat. Ketika dia sudah masuk penjara, sering dicambuk ya, badannya sudah ropoh, dia masih bisa sholat sunnahnya itu 150 rakaat. Hebat sekali ya, sabarnya itu jamaah sekalian, luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya insyaallah ta'ala. Yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sabar. Al-Baqarah 45, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, salat itu memang berat, illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang bisa khusyuk. Tadi bisa salat satu malam 10 juz gimana tuh? Kalau enggak khusyuk kata Allah berat. Mungkin kita baru 1 rakaat. Kemarin kan kita terangkan ya, dulu zaman dulu tarawehnya itu satu malam 200 ayat. Mungkin kita kalau 200 ayat satu malam, salam kanan kiri setelah 2 rakaat mungkin sudah sepi masjid ya. Jamaah sekalian. Nah, apalagi anak-anak milenial sekarang tuh nggak bisa, dia nggak punya sifat tangguh gitu ya. Pengen serba cepat. Anak-anak sekarang kan begitu, pengen serba cepat. Makanya diikuti juga makanan namanya fast food. Makanan cepat saji, minuman cepat saji, ya, kemudian macam-macam serba cepat. Mohon maaf juga kadang-kadang serba cepatnya dalam segala hal. Baru nikah sebulan udah punya anak, cepat juga itu. Astagfirullah. Yang lain, Quran juga mengatakan jangan tergesa-gesa karena dia berlawanan dengan sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Al-Ahqaf 35. Fasbir, sabarlah kamu, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya para rasul yang memiliki tingkat sabar yang luar biasa. Wala tasta'jil lahum, jangan tergesa-gesa, terburu-buru ingin cepat memetik hasil dari dakwah yang disampaikan kepada masyarakat, kepada umat. Subhanallah jamaah sekalian. Belajar banyak kepada Nabi Nuh alaihi salam. Berapa usia Nabi Nuh? 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Dalam Fathul Qadir Imam Syaukani, Nabi Nuh diangkat jadi nabi usia 40, mulai dakwah sampai 950 tahun. Setelah umatnya binasa, beliau masih bisa hidup 30 tahun kemudian. 4 tambah 3 70. 70 tambah 950 100 berapa itu? 120 tahun ya. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Umatnya enggak banyak jamaah sekalian. Ada dalam surat Nuh itu dia berkeluh kesah kepada Allah. Ya. Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku tuh sudah mendakwahi mereka, ngajak mereka siang malam. Ya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Boro-boro mereka mau mengikuti, malah yang ada lari. Au ja'alu asabi'ahum
Mereka meletakkan tangan-tangannya, jarinya ke telinganya ditutup supaya nggak dengar apa yang disampaikan oleh Nuh. Summa a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aku dakwah terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tetap aja nggak nambah. Nabi Nuh nyerah nggak? Tidak, sabar. Jamaah, kita baru sulit hidup ini berapa tahun nih? Belum lama. Makanya kalau ada yang minta nambah periode, kasih aja dah. Nabi Nuh 950 tahun, ini baru 10 tahun. Kasih supaya iman kita keuji. Itu saya suka protes kepada orang-orang, oh tuh gimana lagi? Ini kata Qur'annya, wala tasta'jil lahum. Jangan tergesa-gesa dalam berjuang itu. Jangan ingin segera memetik hasil. Ya. Justru dengan banyaknya kesulitan, peluang kita untuk menambah pundi-pundi pahala. Lihat pemain bola, olahragawan, banyakan latihannya atau banyakan kompetisinya? Latihannya banyak, setiap hari latihan. Kompetisinya baru masuk babak pertama udah gugur, udah dia pere dia. Gitu ya. Sabar jamaah sekalian. Wala tasta'jil lahum. Mungkin ini bisa dipakai dalam mendidik anak. Ingat saya dulu pesantren di Bandung. Kiai saya itu punya anak kalau nggak salah 11. Anaknya itu waktu kami di sana, ya saya pesantren tuh ada yang ngikutin bapaknya, ada jadi ulama nomor 1, nomor 2, ada tuh. Tapi ada juga tanda petik kalau orang Sunda namanya baragajul namanya itu, preman gitu ya. Dia tuh kerjanya tuh apa? Nonton dangdut aja. Ustadznya suka nanya, si fulan kemana? Maksudnya anaknya nomor sekian. Itu tuh lagi ada konser dangdut. Tapi dia nggak marah tuh, sabar aja. Dan ternyata kakaknya si anak yang tukang nonton konser juga, dulunya preman juga. Tapi sekarang dia, pada waktu itu kami belajar, dia itu sudah jago ilmu nahu itu. Ayahnya tuh sabar, diikutin aja anaknya tuh nasihati. Tapi dia bengkok lagi, ya udah karena memang begitu. Tapi satu saat nanti dia akan kembali. Nah, asal sabar itu. Mama ya, jangan anak tuh susah. Waduh, masya Allah. Sabar, insya Allah. Wala tasta'jil lahum. Jangan ingin cepat metik hasil. Masih banyak ya masalah Allah bersama orang sabar. Ya, ini di Quran ya. Kemudian juga pahala orang sabar itu tidak terbatas. Bayangkan tuh Bapak Ibu sekalian, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas pahalanya. Sebagaimana kalau mau menjadi pemimpin harus sabar. Kata Allah, wa ja'alna minhum a'immatan, kami jadikan dari mereka para pemimpin, yahduna bi amrina, mereka menjadikan urusan kami, petunjuk dari kami sebagai petunjuk. Lamma sabaru, ketika mereka bisa sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Jamaah, puasa itu adalah bulan sabar. Mudah-mudahan ya bisa kita sabar. Sabar melakukan ibadah, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi musibah. Dan itu kita belajar benar dari ibadah puasa. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah masuk ya? Udah masuk Isya? Ya, itu saja. Sampai jumpa nanti di bulan Ramadan ya, jamaah sekalian. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, mudah berkah semuanya. Insyaallah taala, khususnya jamaah dakwah bisa menjalankan ibadah puasa dengan leluasa. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.